Oke, kembali lagi di Ngopi bareng Om Jim. Kali ini kita kedatangan bintang tamu masih di perusahaan yang sama, di perusahaan ekspedisi juga, JNT Express. Kali ini kita kedatangan supervisor SDP Cilegon. Selamat malam Bung Rifan. Malam Pak Jimmy. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sedang-sedang aja sih. 99 gimana hari ini? 99 luar biasa. Luar biasa Pak. Luar biasa. Ya, menguras tenaga, pikiran. Ini strategi di 99 kali ini pakai bertahan apa menyerang nih? Sedikit ofensif sih. Bertahan kita ambil 30%-nya lah. Sisanya gitu. ofensif. Pakai serangan fajar juga nih ya? Ya, pakai serangan fajar, Pak. Jadi anak-anak kita suruh masuk lebih awal. Gitu. Rifan kan di JNT udah cukup lama ya. Alhamdulillah, Pak. Untuk Lumayan lama. di SPV Cilegon sendiri udah berapa lama? Udah mau jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun. Sebelumnya? Sebelumnya saya jadi kurir 1 tahun, naik koordinator itu setahun juga, sisanya ya di Cilegon ini sebagai SPV. Alhamdulillah dipercaya. Berarti perjalanannya hampir udah 5 tahun juga itu maksudnya? Udah 5 tahun juga lumayan. Bagaimana tuh karirnya di JNT dari dulu sprinter, koordinator sama SPV, pasti pengalamannya berbeda banget ya? Ya beda-beda Pak ya, cuma satu prinsip sih, kalau tiap kerjaan loyal sama skill sendiri aja. Kalau masalah perusahaan mau kasih apresiasi atau enggak, yang penting kita loyal sama skill kita yang kita punya. Mau bagus mau jelek, kita yang jalanin, kita yang evaluasi, hasilnya nggak bakal ngebohongin. Waktu jadi sprinter itu apa sih yang ada di pikirannya Rifan nih? Waktu pertama, gua masuk JNT jadi kurir, kan pasti dengan latar belakang pendidikan, image kurir terus seperti apa? Menurut Rifan sendiri gimana? Jadi kurir sih awalnya ya namanya orang butuh Pak ya. Apa aja dijalanin ya. Karena saya ada masalah keuangan, akhirnya saya bekerja lah. Apa aja jalanin, laki-laki dan sampai milih-milih lah masalah kerja, apalagi kalau udah punya ijazah segala macam, kadang gengsi ya, buang-buang jauh lah. Jalanin aja, nikmatin aja, semua pasti ada ujungnya gitu kalau kita hasilin maksimal. Ya kalau nggak salah dari latar belakang pendidikan Rifan kan D3 ya. Alhamdulillah D3 Pak. Waktu itu D3 apa tuh? Saya manajemen informatika Pak. Manajemen informatika jadi kurir coba. Sekarang tapi udah jadi SPV dengan ya bisa dibilang loyalitas dia di JNT sehingga dia menjadi seorang supervisor di SDP Cilegon ya. Ya dulu perjalanannya ya saya sedikitnya kurang lebih tahu, dia berangkat pagi balik lagi ke arah rumah dulu ya. Rumah, Dulu rumah di Serdang, arah Waringin. Akhirnya ngambil ke kantor di Serang dan delivery area sana lagi gitu ya. Dan sorenya pun harus pulang lagi ya. Sore setoran. Tapi itu dijalanin ya selama kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. D3 informatika jadi kurir nggak ada masalah gitu. Ya, sempat ada cerita lucu juga sih Pak dari keluarga. Ya mungkin dari keluarga semua kerjaan masalah gampang lah. Dapat dari orang tua. Saya sendiri yang istilahnya kesana kesini. Saya jadi sales permen pernah, jadi sales rokok pernah, jadi kolektor pernah, terus kerja di pabrik pun pernah. Jadi ya untuk pengalaman sih masing-masing udah dirasain ya, dan kebetulan di JNT ini yang paling lama kerjanya. Udah paling enak lah sekarang ya. Ya paling enak lah. Ya dulu panas-panasan di lapangan ya, walaupun sekarang masih ke lapangan juga tapi nggak sesering dulu gitu ya. Sering dulu. Nah, tadi ada sempat ngebahas dulu pernah jadi sales permen. Nah, itu di tahun berapa itu? Itu di tahun 2015 awal lah, sebelum masuk JNT. 2015 awal sebelum masuk JNT itu jadi sales permen. Jadi sales permen. Permen apa itu? Ya permen Kopiko, Kis, ya nganpas ke warung-warung. Jadi kalau ngelihat sekarang teman-teman kurir bawa paket banyak itu seharusnya seneng. Kalau saya dulu bawa paket banyak itu bingung. Tiap pagi itu saya bingung mau jualan di mana, laku berapa hari ini.
nggak pasti. Kalau teman-teman kurir sekarang bawa paket banyak itu udah pasti terkirim, maksudnya terkirim udah pasti jadi uang. Kalau saya dulu bawa paket sampai numpuk itu nggak pasti, bingung. Sedangkan saya jualan permen itu, permen warung beli pasti repeat order lagi nanti 3 bulan karena permen habisnya lama pak. Gitu. Beda ya sama kurir. Kalau kurir kan maksudnya sudah pasti ya, alamat Sudah dan pasti. tujuannya sudah jelas. Sudah jelas. Sales permen bingung warung mana lagi yang belum beliin gitu ya. Ya warung mana lagi itu, saya dari Cilegon sampai Cikande saya nganpas itu. Ya akhirnya ya muter otak. Hari ini ke daerah sini, besok kemana lagi, nggak di tempat yang sama. Nah, setelah jadi sales permen tadi ada dengar sales rokok. Ya, sales rokok. Sales rokok Di tahun ya 2015 yang sama. 2015 itu saya benar-benar kerjaan gonta-ganti ya sebelum ketemu di JNT itu. Karena saya masuk di JNT itu 2016 awal. Ya. 2016 awal, iya benar 2016 awal ya. Berarti 2015 awal, di tahun 2015 itu sedang mencari jati diri nih. Ya? Iya, semua dijalanin pak. Semua dijalanin. Berarti sales rokok dulu, rokok apa tuh? Saya rokok Kelas Mil dulu. Itu Kampaser juga. Kampaser juga, saya megang wilayah Serang Kota dan Kecamatan Tak-Takan. Berarti Jadi untuk masih muter-muter juga. Muter-muter juga. Jadi polanya seminggu, minggu pertama di Serang Kota, minggu kedua di Tak-Takan. Jadi kayak masih sama membagi waktu ya. Beda Iya. dengan kurir mah alamat itu aja. Itu Paling aja. seminggu sekali itu nge-backup doang gitu. Backup doang. Tadi sales rokok udah, sales permen udah, ya sempat kolektor tuh. Ya, Nah, kolektor saya pernah, kalau bahasa istilah kolektor tuh C0 ya. C0 itu untuk yang tagihannya nunggak sebulan. Nah, itu saya pernah di situ megang daerah Pamarayan, Cikesal segala ya itu lu. Emang ilmu mencari alamat itu saya dapat dari kolektor ya. Nyari-nyari alamat karena tagihan itu tiap hari untuk yang telat 1 bulan pasti tiap hari beda-beda orang. Karena overdue, denda keterlambatan itu pasti nongol, dia lewat sehari pasti nongol di saya. Itu dari situ saya belajar nyari-nyari alamat, terus nyari RT RW ya, itu basic dasarnya ya. dasarnya dari kolektor. Sebelum itu. masuk JNT udah punya basic dulu itu ya. Iya pak. Itu masih di tahun yang sama. Di tahun yang sama 2015. Soalnya 2015 tahun mencari jati diri lah kemana-mana. Udah banyak perusahaan dalam 1 tahun itu yang Iya. dijajah ya. Nah, kayak pernah dengar masuk juga di salah satu operator tuh. Ya. Nah, itu Kanvaser juga. Nah kalau itu saya di Salesforce itu bagian direct langsung sama konsumen ya, nawarin kartu-kartu perdana. Ya emang sulit sih karena nawarin kartu perdana itu kayak kita nawarin orang naik ojek cuma punya motor. Kalau orang udah punya kartu kan biasanya males ganti ya. Itu ya ilmu marketing saya diasah di situ lah. Untuk marketing itu saya banyak belajar di Indosat, banyak pelajarannya lah. Itu di 2015 juga. 2015 Luar juga. biasa. Itu udah 4 permen, rokok, kolektor, sama tadi operator ya. Dalam 1 tahun itu udah 4 perusahaan. Kalau 1 tahun 12, 24, 3 bulanan kurang lebih Iya, rata-rata. Berarti di tahun 2016 awal barulah ketemu JNT. Nah, iya. informasi JNT ini dari mana? Dari kalau nggak salah tuh saya ingat dari WA Blast kalau nggak salah itu, atau BBM Blast gitu ya. Jadi pesan berantai gitu. Jadi ada info locker di JNT di Serang, di Citraland, yaitu saya sama temen nyiapin lamaran, lamar 2an, ya tes interview segala macam ya, alhamdulillah keterima gitu ya. Dari situ saya mulai merintis karir di JNT. Tapi hatinya kan di tahun 2015 itu kan udah sampai 4 perusahaan tuh. Nah, kenapa waktu di JNT hati itu udah merasa cocok tuh, gimana ceritanya? Ya gimana ya, namanya sudah berkelana, sudah kemana-mana. Untuk masalah kerjaan yang pahit-pahit udah dilewatin, ketemu di JNT yang kita bisa atur polanya sendiri di lapangan, ya itu kerasa nyaman aja gitu pak. Bisa atur polanya, ngirim bagaimana.
basic dasarnya udah dapat ya Udah dapet di 4 gitu. perusahaan itu ya, sama-sama di lapangan ya. Sama-sama di Sama-sama lapangan. di lapangan, bedanya ini mengantarkan kesenangan orang gitu. Iya benar. Kita datang ditunggu malah. Iya, beda dengan kayak kolektor itu Iya. kita datang mereka nyumput. Nyumput. Disumpahin yang ada. Jadi yang udah kayak sumpah serapah ya. Tapi kalau ini beda ya, ngerasa kayak kita ini pembagian apa gitu ya. Iya. Mengantar kebahagiaan yang kata Pak Jimmy tadi bilang. Ditunggu di rumah sampai ditelepon, "Mas, ada paket saya enggak?" gitu. Nah, untuk bisa naik ke koordinator itu waktu itu ceritanya gimana? Ya, waktu itu ada pembagian wilayah karena jujur di JNT sendiri sebenarnya perusahaan yang berkembang karena umur JNT pun masih muda lah. Jadi untuk posisi-posisi yang strategis itu pasti narik dari orang-orang lamanya. Kebetulan saya dulu di Serang, akhirnya di daerah Waringin ada pembukaan. Ya saya ke daerah Waringin di oper karena dulu saya ngirim wilayah situ. Akhirnya ya ada posisi koordinator. Ya kebetulan saya ada teman juga kandidat yang lain, cuma saya yang naik gitu. Ya dari situ ya ditunjukin lah kinerjanya, totalitasnya, sampai akhirnya ya bisa survive gitu. Bisa bertahan sampai saat ini ya. Iya. Dan dengar-dengar waktu saat jadi koordinator itu Ivan juga udah sempat ngambil rumah gitu. Ya kalau rumah saya emang awalnya karena mau berkeluarga gitu Pak ya, akhirnya apa yang ada hasilnya gitu, jadi biar kerja juga ada pecutannya gitu, ini ya coba-coba ngambil rumah ya, dibantu juga persyaratannya segala macem gitu. Ya dipersulit lah pas waktu di mau pengajuan segala macem gitu, akhirnya ya alhamdulillah punya rumah gitu walaupun masih nyicil. Ya, alhamdulillah. Berarti hasil tuh udah kelihatan ya dari awal masuk JNT mungkin sampai saat ini udah mungkin banyak tempelannya. Tempelan. Alhamdulillah Pak banyak. Nah, sekarang kan posisinya sudah di supervisor. Iya. Apa sih yang bikin ya kadang kan orang kalau sudah dia berada di atas tuh kayak ngerasa ya gue gini-gini aja nih, pengen sesuatu yang beda. Apa yang bikin kita tetap semangat kerja itu apa gitu dari Rifan sendiri? Intinya yang bikin semangat kerja itu tanggung jawab ya, tanggung jawab sama diri kita sendiri, sama teman-teman kurir, teman-teman staff yang ada di kantor. Jadi ke kita sendiri akhirnya malu buat males-malesan. Nah ya yang dibutuhin sama perusahaan pun totalitas. Sekarang membawahi berapa karyawan? Kurang lebih hampir 100 karyawan. Hampir 100 ya kurang Iya. lebih, termasuk sprinter, processing dan Transporter, delivery, ya. admin juga ya. Admin juga. Sungguh pencapaian yang luar biasa ya. 5 tahun berkarir di JNT ya, susah senangnya. Nah, tadi saya belum tanya tuh suka dan dukanya di JNT. Nah, dari dukanya dulu. Dari dukanya banyak lah, banyak karena ya namanya perusahaan berkembang, banyak peraturan, banyak penyesuaian. Kadang kalau kitanya nggak bisa terima, kadang suka dongkol sendiri. Cuma kalaupun kitanya nerima segala macam, ngerasa ya ini bagian dari perkembangan, insya Allah Pak itu kita terima. Ya, awalnya pernah saya juga ngerasain nerima gaji 1 juta ya karena banyak potongan segala macam, cuma ya dijalanin aja, tidak ada keluhan mengenai perusahaan. Akhirnya evaluasi ke diri sendiri apa yang kurang. Terus pernah nggak ngegantiin paket hilang atau Sering Pak, sering kalau ngegantiin paket itu hampir sampai sekarang sih, karena ya kaitannya setiap barang yang masuk kan tiap harinya kaitannya dengan banyak orang ya, dengan banyak pihak, banyak kantor-kantor JNT yang lain. Pasti dari 1000 paket 1 atau 5 bermasalah ada. Cuma akhirnya kita buat dananya sendiri buat pergantian segala macam, persiapan. Jadi sudah ada space buat hal-hal yang seperti itu. Nah,
tadi dukanya udah tuh. Nah sekarang senangnya pada saat apa sih gitu di GMT itu? Senangnya itu ketika bisa membantu sesama tim, Hmm. sama tim mendapatkan hasil yang maksimal. Pertama itu, kedua sih ya pasti pas waktu kita dibayar upahnya oleh perusahaan, kita sudah bekerja secara profesional, dibayar secara profesional, itu Pak sukanya. Nah biasanya kan di momen-momen tertentu itu kayak ada peak season, Iya. kayak peak season lebaran. Nah itu biasanya suka ada ini nggak sih reward khusus gitu? Ada untuk reward khusus, apresiasi dan punishment itu harus ya kalau kita bekerja dengan banyak orang itu, karena kaitannya karena memimpin itu bukan menyuruh tapi mempengaruhi gitu. Bagaimana teman-teman bisa dipengaruhi dengan tidak menyuruh gitu. Jadi ketika kita memberikan apresiasi ke mereka segala bentuk, ya mereka menghargai pekerjaan mereka, mereka loyal dengan skill dan perusahaan. Jadi situ sih Pak yang kadang apa tuh Pak? Apa tuh? Ya ada yang dituju juga gitu ya. Iya. Mungkin karena kayak karyawan juga tujuannya bukan cuma kerja aja, tapi ada hal lain yang mereka harus dituju. Misalnya kita lagi ada reward nih, ini salah satu mungkin tambahan Ya, mereka gitu ya. Bagaimana saya dapatnya uang tambahan itu dan syaratnya apa aja untuk mencapai mendapatkan uang tambahan itu atau reward itu. Nah, mungkin itu yang mereka kejar gitu. Ya, akhirnya mereka bisa push limit mereka ketika ada apresiasi seperti tadi itu Pak. Kemarin dapat di juara berapa waktu peak season di bulan puasa itu? Oh, bulan puasa itu juara 5 atau 4 gitu Pak ya. Kurang lebih segitu ya. Iya, kurang lebih segitulah. Banyak dramanya juga Pak. Karena ya kendala ketika kita udah siapin plan, kita udah ada plan B, ternyata harus loncat ke plan C, itu kan butuh banyak penyesuaian. Tapi untuk di 99 ini plan sudah sesuai apa gimana? Sudah sesuai, cuma mungkin ada kendala yang di luar kontrol saya, kayak ya karyawan sakit segala macem. Walaupun udah ada plan B-nya, ternyata tidak maksimal akhirnya. Ya cuma sudah cukup lumayan lah dengan kinerja teman-teman semua. Berarti bisa dibilang di 99 kali ini puas atau masih kurang? Masih kurang karena masih ada 10-10, 11-11, 12-12 yang harus dilewatin. Ya buat bahan evaluasi di 99 ini apa yang kurang. Intinya komunikasi sih selama ini. Jadi evaluasi di 99 ini akan diterapkan nanti di 10 sampai 11, 12, sampai 12 ya. akhir tahun inilah, karena pasti event berjalan sampai akhir tahun ini, dan berubah volume barang pun pasti terus meningkat. Mungkin gitu aja obrolan kita malam ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga di peak season berikutnya di 10, 10, 11, 11 dan 12 itu berjalan dengan lancar sesuai dengan plan yang sudah dibuat ya. Oke, thank you Rifan atas waktunya. Sama-sama. Ya, baik lagi di ngopi bareng Om Ji.